Kapolda Metro Jaya dan rombongan pejabat Polda Metro Jaya meninjau tempat wisata Taman Marga Satwa Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Tak hanya meninjau keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung, Kapolda juga memberikan coklat serta uang elektronik kepada para pengunjung yang hadir. Ada lonjakan sekitar 9.000 tadi jam 11 siang. Ya, mungkin siang ini akan bertambah lagi. Jadi ada 35.000 ya. Dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan aman, lancar, tertib, dan para pengunjung pun nyaman ya, berada di sini. Sedikitnya 150 anggota disiagakan baik di dalam maupun di luar area di lokasi Ragunan. Selanjutnya, rombongan melanjutkan pengecekan ke lokasi tempat wisata lainnya di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui situasi lalu lintas di beberapa titik lokasi. Kita akan langsung memantaunya melalui kamera CCTV NTMC berikut ini. Pemirsa, di layar kiri atas kita bisa saksikan dari Pospol Ciawi, Jawa Barat, kondisi lalu lintas terpantau cukup padat. Kemudian di sisi layar kanan atas ada pantauan lalu lintas dari kawasan Cisarua, Jawa Barat, tepatnya di persimpangan menuju tempat wisata Taman Safari. Terpantau cukup ramai lancar, meski juga agak sedikit padat. Lalu di sebelah kiri bawah layar kaca Anda ada di Kentungan Kaliurang, Yogyakarta, ini terpantau ramai lancar. Sementara di kanan bawah layar Anda ada di Jalan Malioboro, Yogyakarta, terpantau padat kendaraan dan juga wisatawan di sana. Dan pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan rekan Iskandar Nasution yang berada di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kemudian ada Galih Wisma di Stasiun Tugu, Yogyakarta untuk memantau situasi hari ini. Selamat sore rekan-rekan, kita akan menyapa Iskandar Nasution terlebih dahulu. Iskandar, apakah hingga saat ini masih ada antrean kendaraan yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak? Baik, selamat sore Diandra. Sore pemirsa, dapat informasikan saya hari ini tidak berada di Pelabuhan Merak, tapi di Pelabuhan Ciwandan dan Diandra. Dapat saya informasikan bahwasannya di Pelabuhan Ciwandan sendiri saat ini masih terus dibanjiri truk-truk ekspedisi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Mereka rela antri hingga berhari-hari lamanya, dan bahkan mereka mengatakan sampai tidak tidur hanya untuk mengantri dan karena harus menunggu perjalanan dari buffer zone menuju ke dermaga. Dapat saya informasikan juga di antara bahwasannya di Pelabuhan Ciwandan sendiri terdapat dua angkutan, yakni untuk khusus sepeda motor dan truk ekspedisi. Untuk sepeda motor berada di belakang saya persisnya, dan di sini para pengendara motor akan bertahan di sini ketika terjadi hujan deras atau angin kencang. Mereka diistirahatkan di tempat ini. Dan di depan saya ini adalah jalur angkutan truk ekspedisi yang tengah menunggu kapal. Jadi di sini truk ekspedisi mereka rela bermalaman beristirahat di truk sambil menunggu antrian kapal. Ini merupakan jalur menuju ke pelabuhan. Dan di sini terdapat 4 dermaga, yakni dermaga satu dermaga dikhususkan untuk diperbantukan dari pihak ASDP Merak, begitu, karena 3 dermaga yang difungsikan awalnya tidak sanggup menampung ribuan kendaraan truk yang setiap hari memenuhi pelabuhan Ciwandan, Diandra. Demikian. Dan Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak. Selanjutnya kita akan menuju ke Stasiun Tugu. Di sana ada Galih Wisma
Gali, bagaimana suasana di Stasiun Tugu saat ini? Terima kasih, Diandra. Selamat sore pemirsa. Kali ini saya melakukan langsung di Stasiun Tugu Jakarta. Untuk hari ini 27 November 2025, volume penumpang di stasiun di wilayah 26, maksud saya di wilayah 26 Jakarta mencapai 60.891 penumpang. Adapun penumpang yang berangkat terdiri dari 32.000 penumpang, kemudian penumpang yang tiba ada 28.000 penumpang yang turun atau tiba. Kemudian untuk stasiun Tugu atau stasiun Tugu Jakarta sendiri hari ini memberangkatkan 14 ribuan penumpang, kemudian untuk yang tiba atau turun di stasiun Tugu Jakarta mencapai 11 ribuan penumpang. Ya memang sejak ditetapkannya angkutan Nataru pada tanggal 10 Desember atau maksud saya pada tanggal 18 Desember lalu hingga saat hari ini telah mencapai 10 hari angkutan Nataru di wilayah 26 kota ini terus mengalami peningkatan volume penumpang dan diprediksi puncak penumpang atau puncak arus Nataru ini akan berlangsung pada hari esok 20 Desember 2025 dan memang kira-kira kenapa stasiun Tugu atau wilayah 26 ini masih terus mengalami lonjakan arus volume penumpang utamanya di stasiun Tugu ini karena memang di stasiun Tugu ini dekat sekali dengan area wisata di kota Jakarta, utamanya di daerah wisata Malioboro, sehingga para penumpang ini setelah turun di stasiun Tugu biasanya mereka menyempatkan untuk mampir di kawasan Malioboro kota Jakarta. Seperti itu, Diandra. Terima kasih Gali Wisma atas laporan Anda langsung dari Stasiun Tugu Yogyakarta, dan sebelumnya ada Iskandar di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat sore, selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, sejumlah objek wisata di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat dipadati ribuan pengunjung Sabtu siang. Salah satunya objek wisata The Great Asia Afrika yang masih menjadi primadona masyarakat. Arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat meningkat signifikan dibanding hari biasa pada Sabtu siang. Kendaraan yang melintas menuju Lembang didominasi mobil pribadi dari luar kota. Kawasan wisata Lembang masih menjadi primadona masyarakat menghabiskan waktu libur Natal bersama keluarga dan kerabat. Beragam destinasi wisata ditawarkan dan menarik minat wisatawan dari berbagai daerah. Salah satunya objek wisata The Great Asia Afrika yang diserbu warga. Pengunjung membludak dari loket masuk hingga ke dalam lokasi wisata yang rata-rata didominasi pengunjung dari luar kota. Lembang ini tujuannya pertama karena Lembang itu penuh dengan destinasi wisata yang bagus-bagus. Yang kedua, pokoknya berbeda lah dari yang lain, tempat-tempatnya juga sejuk, panorama alamnya yang sangat indah, gitu ya Pak ya. Rame sekali, ada 2 bis. Dari mana itu, Bu? Dari Jambi. Kenapa dipilihnya Lembang dan Bandung untuk wisata kali ini, Bu? Wisatanya mantap-mantap, keren. Rencana mau kemana aja, Bu? Habis ini mau ke Jogja, Ke Jogja, udah. Bromo, Bali. Bali itu mau keliling, Bu? Keliling kami 5 kota. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas di jalur wisata Bandung Lembang akan terus berlangsung hingga pekan depan seiring tingginya minat masyarakat berlibur di kawasan tersebut. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu iNews melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat terpantau ramai lancar. Tercatat jutaan kendaraan meninggalkan Jabodetabek hingga hari ini. Hari ini Jakarta terlihat lengang di beberapa wilayah meski akan ada event Jakarta Light Festival 2025 di beberapa titik kota Jakarta. Hingga sore ini kawasan yang mengadakan event tersebut masih terlihat ramai lancar. Namun demikian bagi pengendara diharapkan selalu mematuhi rambu dan arahan petugas yang ada di lapangan. Untuk mengetahui seperti apa kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Tamrin, Jakarta, sudah ada rekan Anissa Rizkia di sana. Selamat sore Anissa, apakah terjadi kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan Bundaran HI sore ini? Ya, Diandra dan juga pemirsa, sore hari ini saya bisa katakan arus lalu lintas dari Bundaran HI menuju ke kawasan Tamrin, Jakarta terpantau ramai lancar, di mana kalau dilihat
bahkan cukup lengang begitu ya pada sore hari ini. Dan memang kendaraan yang melintas ini didominasi kendaraan pribadi, kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Nah, kalau dilihat memang sejumlah pengamanan juga dilakukan oleh pihak kepolisian. Setidaknya ada 146.000 personil yang dikerahkan di masa libur Natal dan Tahun Baru 2026 ini, yang mana adanya posko pengamanan yang didirikan juga di sekitaran Bundaran HI. Bagi Anda yang sedang berwisata di kawasan Jakarta, tepatnya di Bundaran HI begitu ya, bisa menikmati suasana sore hingga petang hari ini, karena yang menarik perhatian saya, selain memang kawasan ini dipadati oleh kendaraan, di sini juga dipadati oleh para wisatawan yang mereka rela datang begitu sejak sore tadi menantikan event yang ditunggu-tunggu oleh warga Jakarta dan sekitarnya, yaitu akan ada Jakarta Light Festival yang akan mulai pada pukul 6 sore nanti. Dan bagi Anda nih yang ingin bermalam minggu di kawasan Bundaran HI, kami sarankan untuk bisa menjaga barang bawaan Anda, karena memang ini sudah terjadi kepadatan begitu ya, semakin sore semakin banyak wisatawan yang mengunjungi kawasan Bundaran HI. Demikian, saya kembalikan kepada Diandra yang ada di studio. Baik, terima kasih Aniska Rizkia melaporkan langsung dari kawasan Bundaran HI Sudirman, Jakarta Pusat. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, arus lalu lintas di Simpang Gadok padat. Rekayasa lalu lintas diberlakukan satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Jalur satu arah diberlakukan sejak Sabtu siang. Meski polisi telah melakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta, namun antrean panjang kendaraan nampak terlihat di Gunung Mas hingga gerbang Taman Safari Cisarua. Hal ini akibat lonjakan arus lalu lintas yang terjadi hari ini. Berbeda dengan hari libur biasanya, terlihat dari data okupansi hotel dan tempat wisata, sekitar 5.000 kendaraan menginap di kawasan wisata Puncak. Hingga saat ini, rekayasa lalu lintas satu arah menuju kawasan wisata Puncak masih diberlakukan. Dan pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan rekan Wildan Hidayat yang berada di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Wildan, seperti apa kondisi arus lalu lintas saat ini di kawasan wisata Puncak? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Saat ini kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok, tepat di belakang saya, sudah berangsur normal setelah sebelumnya diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Hal ini disebabkan semakin menurunnya minat masyarakat untuk menuju ke kawasan wisata Puncak ini. Dan seiring dengan waktu yang akan habisnya masa liburan, yaitu pada hari Minggu esok, diperkirakan malam ini merupakan malam dari titik kepadatan yang terjadi. Seperti terlihat bahwa saat ini arus lalu lintas yang berada di Simpang Gadok ini didominasi roda 4 dan juga bis wisatawan dari arah Jakarta, dari arah Puncak menuju Jakarta atau arah balik. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Wildan Hidayat melaporkan langsung dari Simpang Gadok kawasan Puncak, Jawa Barat. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta banyak yang kebingungan hingga tersesat lantaran konter check-in dipindah maskapai. Petugas harus menggunakan armada khusus untuk mengantar penumpang yang salah masuk terminal agar tidak ketinggalan pesawat. Di musim libur kali ini, banyak penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang tersesat karena sejumlah maskapai penerbangan pindah tempat keberangkatan. Seperti maskapai Lion Air yang sebelumnya di Terminal 2E pindah ke Terminal 1B. Begitu juga dengan maskapai Citylink yang sebelumnya di Terminal 3 pindah ke Terminal 1C. Tidak sedikit penumpang yang kebingungan atau salah menuju terminal, sementara waktu keberangkatan semakin dekat. Banyak terima kasih untuk Polres Bandara Soekarno-Hatta telah menyampaikan saya karena kebingungan dari terminal A ke karena waktu juga ya Polres mantap. Sementara itu, aparat Polresta Bandara Soekarno-Hatta sigap memberikan bantuan kepada penumpang yang meminta diantarkan langsung ke terminal tujuan menggunakan mobil khusus bandara agar lebih cepat dan aman. Dalam setiap kegiatan-kegiatan seperti ini,
ada atau banyak masyarakat yang memang membutuhkan bantuan kecepatan untuk bisa berpindah terminal. Kemudian yang kedua, banyak juga lansia, ibu dan anak yang memang membutuhkan pelayanan khusus. Polisi mengimbau bagi penumpang yang kebingungan dan salah menuju terminal dengan waktu yang singkat untuk menaiki pesawat bisa datang langsung ke pos polisi yang ada di tiap terminal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda mudik atau berlibur ke Sidoarjo, jangan lewatkan untuk singgah di rumah Minecraft. Selain bisa beristirahat, Anda juga bisa mengajak putra-putri Anda menikmati sarana bermain gratis. Inilah rumah ala video game Minecraft. Bagi Anda penggemar permainan ini pasti langsung tertarik untuk masuk ke dalamnya. Tapi ini bukan tempat wisata. Ini adalah pos pelayanan polisi yang bisa Anda singgahi saat berada di kawasan Terminal Bus Purubaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Di pos pelayanan ini juga tersedia tempat istirahat bagi Anda yang kelelahan dalam perjalanan mudik atau liburan. Selain itu, ada pula sarana bermain untuk anak-anak, kursi pijat, musola, hingga ruangan menyusui. Mbak, dengan adanya pos pelayanan seperti ini bagaimana, Mbak? Bagus, ya. Gitu ya. Sama pos pelayanan pada umumnya gimana? Beda nggak? Sama pos pelayanan ini bagus fasilitasnya, Pak. Baru ini saya lihat yang seperti ini. Ya. Kami dari Polresta Sidoarjo menyediakan pos pelayanan di Terminal Purabaya dengan konsep Minecraft, rumah Minecraft. Jadi kita harapkan masyarakat, pengunjung maupun calon penumpang yang ada di Terminal Purabaya dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di rumah Minecraft pos pelayanan Polresta Sidoarjo ini. Pos pelayanan Polri ala rumah Minecraft ini bisa dinikmati selama musim libur Natal dan Tahun Baru hingga 4 Januari 2026 mendatang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.